Selamat siang, saya Teresia Cika Putri dari kelas 12 Perawat. Kali ini saya akan membahas tentang asam dan basa. Dasar teori. Salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah atau larutan netral. Pada ujian praktek ini, dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam seperti kunyit dan kol ungu, serta indikator lakmus merah dan lakmus biru, indikator universal peneftalin. Selain itu dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Yang pertama larutannya yaitu ada cuka, aquades, soda api, asam klorida, dan amonia. Indikator yang digunakan yaitu ekstrak kunyit, lakmus merah dan lakmus biru, peneftalin, indikator universal, dan ekstrak kol. Reaksi lakmus merah. Lakmus merah dimasukkan ke larutan 1 berubah warna menjadi biru. Lakmus merah dicelupkan ke larutan 2 tidak mengalami perubahan warna. Lakmus merah dicelupkan ke larutan ketiga berubah warna menjadi biru. Lakmus merah dicelupkan ke larutan keempat tidak mengalami perubahan warna. Dan dicelupkan ke larutan kelima berubah warna menjadi biru. Reaksi lakmus biru. Lakmus biru dicelupkan ke larutan pertama tidak mengalami perubahan warna. Dan dicelupkan ke larutan kedua berubah warna menjadi merah. Lakmus biru dicelupkan ke larutan ketiga tidak mengalami perubahan warna. Lakmus biru dicelupkan ke larutan keempat berubah warna menjadi warna merah. Dan dicelupkan ke larutan kelima tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya ada indikator alam yaitu ekstrak kunyit. Kunyit yang sudah dilarutkan dengan larutan 1 berubah warna menjadi kuning pekat. Kunyit yang kedua dicampurkan dengan larutan 2 berubah warna menjadi kuning keruh. Dan kunyit yang ketiga dicampurkan dengan larutan 3 berubah warna menjadi orange. Kunyit yang keempat dicampurkan dengan larutan 4 berubah warna menjadi kuning pudar. Dan kunyit yang kelima dicampurkan dengan larutan 5 berubah warna menjadi bening kuning. Selanjutnya ada kol ungu. Kol ungu dicampurkan dengan larutan 1 berubah warna menjadi hijau tua pudar. Kol ungu dicampurkan dengan larutan 2 berubah warna menjadi merah. Kol ungu dicampurkan dengan larutan 3 berubah warna menjadi hijau pekat. Kol ungu dicampurkan dengan larutan 4 berubah warna menjadi ungu pudar. Dan larutan kelima berubah warna menjadi bening ungu. Selanjutnya ada peneftalin. Terjadi perubahan warna pada larutan pertama menjadi ungu pudar. Dan pada yang kedua tidak terjadi perubahan warna. Pada yang ketiga menjadi ungu pekat dan tidak terjadi perubahan warna pada larutan yang kelima, keempat, dan yang kelima. Selanjutnya ada pengukuran pH. Hasil pH dari larutan 1 yaitu pH 9 dan dari larutan 2 yaitu pH 2 dan dari larutan 3 yaitu pH 11. Dari larutan 4 yaitu pH 4 dan dari larutan 5 yaitu pH 7. Kesimpulannya, setelah melakukan praktikum, saya bisa mengenali dan melihat reaksi dari masing-masing indikator yang digunakan dan bisa mengetahui pH dari setiap larutan. Soal nomor 1. Jika diketahui data larutan sampel berikut, cocokkan penghubung nama senyawa dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sampel larutan 1 yaitu CH2COOH atau asam cuka. Sampel larutan 2 yaitu H2O atau aquades. Sampel larutan 3 yaitu NaOH atau soda api. Sampel larutan 4 yaitu HCl atau asam klorida. Dan sampel larutan 5 NH4OH atau amonia. Soal nomor 2. Jelaskan dengan teori asam basa, mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Jawab, cuka mengandung asam asetat dan asam tanak dari pohon digunakan untuk menyamak tanak. Aquades adalah air dari hasil penyulingan dan memiliki kandungan murni H2O.
Soda api adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia NaOH. Asam klorida adalah larutan akuatik dan gas hidrogen klorida atau HCl. Dan amonia adalah senyawa kimia NH3. Soal nomor 3. Mengapa ekstrak kol ungu dapat mengubah warna dalam larutan asam, basa, atau netral? Zat apa yang terkandung dalam ekstrak kol tersebut? Warna kubis ungu dapat diekstrak dan ekstraknya dapat berubah warna pada suasana asam maupun suasana basa, sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai indikator alami titrasi asam basa. Warna ekstrak pada kubis ungu terjadi karena adanya kandungan zat warna pada tumbuhan berupa senyawa antosianin. Soal nomor 4. Dengan menggunakan rumus pOH sama dengan min log OH dan pH sama dengan 14 kurang pOH, maka berapakah molaritas larutan NaOH yang mempunyai pH sama dengan 13? Jawab, pOH sama dengan 14 kurang pH sama dengan 14 kurang 13 sama dengan 1. Maka konsentrasi ion OH kurang dalam larutan adalah pOH sama dengan min log OH min. 1 sama dengan log OH min. OH min sama dengan 0,1 m. Sehingga molaritas larutan adalah OH min sama dengan Mb kali B. 0,1 sama dengan Mb kali 1. Mb sama dengan 0,1 m. Nomor 5. Apa yang terjadi jika makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak sesuai pH tubuh? Jawab, yang terjadi adalah sumber makanan yang menjadi sumber asam seperti daging dan telur tidak terbukti membuat efek buruk bagi tubuh dan hanya membuat kekurangan protein dan berbagai asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Kadar pH basa dari makanan dan minuman tidak memiliki efek kesehatan yang signifikan. Terlebih lagi konsumsi air yang direkomendasikan WHO adalah air yang memiliki kadar pH mendekati netral atau sekitar 7. Kadar pH ekstrim baik itu asam maupun basa dapat berbahaya bagi tubuh. Apa yang dimaksud fase asidosis dan fase alkolisis dalam tubuh? Asidosis adalah kondisi yang terjadi ketika kadar asam di dalam tubuh sangat tinggi. Alkalosis adalah sebuah kondisi di mana darah dan tubuh mengandung terlalu banyak basa atau alkali. Soal nomor 6. Apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Jawab, natrium hidroksida, soda api, soda as, dan kalium hidroksida sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga. Misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. Magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida terkandung dalam obat nyeri lambung atau antacid. Amoniak untuk pelarut desinfektan, pencegah terjadinya infeksi, dan bahan baku pupuk urea. Asam mineral adalah asam lorida yang digunakan secara luas dalam industri. Asam sulfat untuk aki mobil dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. Asam organik adalah asam sitrat terdapat dalam buah jeruk. Kelebihan asam lambung dinetralkan dengan antasida seperti milanta dan promak. Tanah pertanian yang terlalu asam dinetralkan dengan kapur atau CaOH2 atau batu kapur CaCO3. Kalsium karbonat atau CaCO3 yang merupakan senyawa dalam batu kapur, pualam, dan marmer 10. Aluminium sulfat atau A12SO4 3 yang digunakan dalam pengolahan air minum yaitu untuk penjernihan air. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.